Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali di ibadah minggu kita di pagi hari yang indah ini. Dan saya percaya setiap kita yang saat ini menyaksikan video ini sudah diberkati Tuhan. Sampai saat ini kita masih merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Untuk itu mari saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Untuk itu mari saya undang kita semua, kita satukan hati kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang hidup, yang sangat memberkati kami sampai saat ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan hidup kami untuk beribadah kepadamu. Kami percaya semua karena pertolonganmu, semua karena kemurahanmu dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu saat ini kami mau mempergunakan waktu dan kesempatan ini sebaik mungkin Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu yang menjamah pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan dengan penuh urapan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kali kami menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, hadirat-Mu yang mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan, hadirat-Mu yang melepaskan kami dari setiap belenggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang berhadirat, Engkau yang beracara dalam ibadah ini. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh layak menghadap hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bersama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mari
iman, katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, mari saudara sambil mengangkat tanganmu, naikkan ucapan syukurmu, katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah Kau Yesus, Kau Yesus. Selamanya kami memuji-Mu, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, saat ini kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya saat ini saudara diberikan nafas kehidupan. Oleh karena itu mari kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita lewat nyanyian ini. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau katakan pujian ini. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari setiap kita yang terima janji Tuhan, katakan pujian ini dari awal. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah,
minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Puji nama Tuhan. Mari saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati, persiapkan pikiran kita untuk menyambut setiap firman dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami ingin menaikkan ucapan syukur kami lewat nyanyian kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku cinta Kau Yesus, amin. Ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku cinta Kau. Mari sekali lagi nyatakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Ku angkat tanganku kepadamu. Ku cinta Kau Yesus. Nyatakan, lebih dari segalanya kami perlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Lebih dari segalanya, amin. Ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Yesus. Lebih dari segalanya, kami perlukan Engkau Tuhan. Inilah isi hati kami Tuhan. Lebih dari semua yang ada, Mengasihi-Mu Yesus. ku mengasihi Mari setiap kita mengasihi Tuhan. Yesus. Angkat tanganmu saudara. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau. Oh, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau. Haleluya. Oh, sembah Dia. Kami cinta Engkau Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Haleluya. Kepadamu. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Setiap kali kami boleh mendapatkan kesempatan mendengarkan firman Tuhan, kami selalu mau mengucap syukur, memuji Engkau dan menyembah Engkau. Sebab firman itu adalah pribadi-Mu, maka kami menerima pribadi-Mu dalam hidup kami melalui firman-Mu.
Berkata-katalah, jadikanlah kami orang yang benar-benar memperkenankan hati Tuhan. Lewat Roh Kudus kami boleh memahami isi hati-Mu Tuhan. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri, setiap kali saya tidak jemu-jemu, tidak bosan untuk menyampaikan salam sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati kita sekalian. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Kesukaan Allah atau kesukaan manusia, berkenan kepada Allah atau mau berkenan kepada manusia. Ya, silakan kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia Ya. yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, Ya. dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Ya, terus. Tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, Ya. terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, Ya. terkutuklah dia. Terus. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini diucapkan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Saya membaca ini dan saya melihat bahwa seorang Rasul Paulus adalah seorang yang sangat mau menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan hati manusia. Bahkan dia sangat tegas mengatakan bahwa kenapa kamu sekarang sudah mulai berpaling kepada Injil yang lain, yang bukan seperti Injil yang kuberitakan kepada engkau, kepada kalian. Rasul Paulus mengatakan, mau menegaskan bahwa yang mereka terima bukanlah Injil yang sebetul-betulnya, tapi Injil yang sudah diputarbalikkan, sudah ditambah dan sudah dikurangi. Rasul Paulus ingatkan Galatia supaya mereka kembali kepada Injil yang dia beritakan. Kemudian dia kunci ayat 10 itu, adakah aku mau mencari kesukaan atau berkenan kepada manusia, ataukah aku mau berkenan kepada Allah, kesukaan Allah? Kalau aku, kata Rasul Paulus, mau berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus, bukan hamba Allah. Hamba Allah, hamba Kristus harus memperkenankan hati Tuhannya. Jadi kalau kita jadi hamba Tuhan, saya mengusahakan untuk menyenangkan manusia, maka saya bukan hamba Allah, saya hamba manusia itu. Allah yang wajib kita senangkan, karena dia wajib disenangkan, dia senang untuk disenangkan. Manusia, seberapa kita menyenangkan juga, satu hari juga kita jadi orang yang tidak betul di hadapannya. Karena itu mari kita tiru dan belajar kepada Rasul Paulus ini. Dia mencoba untuk berkenan kepada Allah. Saya percaya Paulus ini adalah hamba Allah yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau belajar seperti itu
agar sungguh-sungguh apa yang dia beritakan, berita yang sebenar-benarnya, berita yang terus terang, berita yang tidak sembunyi-sembunyi. Perkataannya seringkali perkataan keras, menegur keras, ya, memperbaiki kelakuan kita yang salah. Itu jauh lebih berkenan kepada Tuhan daripada mencoba untuk membujuk manusia, memperkenankan hati manusia. Ya. Kalau saya belajar baca Injil yang disampaikan Tuhan Yesus, itu selalu keras. Bertobatlah. Nah, bertobatlah. Ya. Kalau tidak, Tuhan Yesus selalu memberikan perkataan-perkataan yang keras. Apalagi di zaman akhir, kita sangat membutuhkan firman Tuhan yang mengkoreksi hidup kita. Keras, tajam, ya, lebih tajam daripada pedang bermata dua, agar kehidupan kita diselamatkan dengan sungguh-sungguh dan kita menjadi seperti Kristus, sempurna. Di dalam Roma 12 ayat 1, Paulus juga menuliskan supaya kita belajar memberikan hidup kita, hidup tubuh kita sebagai persembahan hidup, kudus, dan terakhir berkenan kepada Allah. Coba kita. Persembahan yang benar. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, Ya. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, Persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus, bukan mati. Kalau mati itu dipersembahkan tidak ada rasa sakitnya. Binatang mati yang dipersembahkan di zaman perjanjian lama itu tidak ada rasanya lagi kalau sudah mati. Tapi kalau persembahan yang hidup itu pasti akan berteriak, akan mengalami sakit. Bahkan di dalam Galatia ini mengatakan, Rasul Paul mengatakan, aku merasa sakit bersalin sampai rupa Kristus nyata di dalam kamu. Ya, sampai rupa Kristus. Bayangkan Rasul Paul seperti orang yang sakit bersalin. Ya. Terus yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, persembahan itu hidup, tidak mati. Ya, kalau mati tidak pernah rasa sakit lagi. Persembahan yang sakit itu berkenan kepada Tuhan. Domba yang disembelih, domba hidup, itu akan mengembik luar biasa ketika disembelih, ketika dibakar di atas pembakaran. Tapi kalau mati, apanya yang dirasakan? Tidak ada lagi yang dirasakan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, persembahanmu harus persembahan hidup, itu yang berkenan, yang kudus, yang tidak bercacat. Ya, kita tidak cukup hidup benar. Kita tidak cukup hanya mengalami pembenaran, tapi kita juga harus hidup kudus, pengudusan, untuk mencapai gereja yang sempurna. Artinya sempurna serupa segambar Allah itu. Jadi ada tingkat-tingkat. Mulainya dari hidup dibenarkan, hidup disucikan, baru hidup dimuliakan, hidup sempurna serupa segambar Allah. Itu panggilan gereja. Seberapa banyak orang yang dipanggil untuk kemudian dijadikan serupa segambar Allah lagi. Jadi saudara yang kekasih, kita harus belajar untuk hidup berkenan. Ya, di tengah-tengah kehidupan kita yang masih banyak cacat, banyak celahnya, banyak kekurangannya, tapi Tuhan panggil kita untuk hidup yang dipersembahkan ini, hidup yang berkenan. Apa gunanya kita memberikan hidup kita tapi tidak berkenan? Tidak ada gunanya. Rasul Paulus mengatakan harus persembahan itu berkenan. Ketika Saul jatuh karena sudah tidak memperkenankan hati Tuhan, tidak taat
kepada perintah Tuhan. Maka Saul itu digantikan oleh seorang raja lain yang namanya Daud. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan Daud itu telah ditemukan oleh Tuhan sebagai seorang yang berkenan di hatinya karena dia selalu mau melakukan kehendak Tuhan, dan dialah yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Kisah Rasul 13 ayat 22. Jangan bosan untuk membaca ayat ini walaupun kita sudah sering-sering membacanya, ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Setelah Saul disingkirkan, tersingkir oleh karena ketidaktaatan. Terus Tentang Daud, Allah telah menyatakan, ya, Aku telah mendapat Daud bin Isai, ya. seorang yang berkenan di hatiku, Nah, terus dan yang melakukan segala kehendakku. jadi Daud juga ditemukan sebagai orang yang berkenan. Rasul Paulus juga seorang yang berkenan di hati Tuhan. Berkenan itu artinya menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hatinya Allah. Tidak berusaha untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hatinya Tuhan. Apakah Daud dan Rasul Paulus orang sempurna? Tidak. Rasul Paulus itu bukan orang sempurna. Apa dia tidak bisa sombong? Sombong. Kalau main dia diberi banyak sama Tuhan. Orang yang diberi banyak dituntut banyak. Ya, prosesnya banyak. Rasul Paulus diangkat ke langit ketiga itu sesudah 14 tahun kejadian. Walaupun dia tidak sebut namanya, dia tidak saksikan dirinya, aku dibawa ke sorga, aku lihat ini, aku lihat itu, aku dengar ini. Tidak, saudara. Itu pun setelah 14 tahun kemudian dia baru menceritakan 14 tahun yang lalu ada seorang diangkat ke langit yang ketiga. Dirinya itu diberi anugerah, diberi karunia luar biasa sama Tuhan, sehingga Rasul Paulus ini bisa sombong. Kesombongan itu membawa Tuhan menentang kita. Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus? Diberi duri dalam daging, sakit sekali. Tidak tahu sakit apa itu. Ketika duri itu menggocoh, dia sampai berteriak-teriak, Tuhan lepaskan saya dari duri ini. Orang yang dipakai Tuhan, orang yang mau berkenan pada Tuhan, pasti akan mengalami proses, mau atau tidak. 3 kali Rasul Paul bilang, aku berdoa, mohon Tuhan cabut ini duri. Tapi Tuhan bilang tidak. Kalau aku cabut, kasih karuniaku tercabut dari engkau karena engkau sombong. Kamu bangga karena Tuhan memberikan rahasia-rahasianya begitu banyak. Kamu bangga karena engkau dibawa ke langit yang ketiga. Kamu bangga karena Tuhan pakai kau lebih. Kalau Tuhan pakai kita juga itu cuma anugerah, kemurahan. Mau pakai lebih, mau pakai sedikit, ya sama. Kemurahan Tuhan saja. Ya. Dipakai lebih, ya tidak usah sombong. Prosesnya lebih juga. Rasul Paulus dikasih duri, kesakitannya luar biasa. Cabut Tuhan, cabut. Tuhan bilang tidak. Tapi kasih karuniaku cukup. Aku jamin kamu dengan kasih karunia. Justru waktu kamu lemah, itulah saat kamu jadi kuat. Dia terima kasih Tuhan.
bukan orang sempurna. Rasul Paulus ini siapa bilang sempurna? Tidak. Nggak ada manusia namanya manusia sempurna kecuali manusia Kristus sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada dosa manusia Kristus ini. Ya. Sekarang Daud. Apakah Daud itu manusia sempurna? Oh tidak. Daud juga pernah jatuh di dalam dosa. Daud pernah hitung dengan bangga rakyat tentaranya itu dosa. Akibatnya apa? Dia tanggung. Jatuh di tangan Tuhan. Rakyatnya jadi korban. Puluhan ribu orang mati. Daud pernah berzina. Ngambil istrinya Uria. Bahkan sesudah melakukan itu, Nabi Nathan datang berbicara, berkhotbah dengan perumpamaan. Dia masih tidak lihat kesalahannya, dia masih hukum orang lain. Aduh, tetapi akhirnya Nabi Nathan dengan berani mengatakan, kamu itu raja yang harus mati. Inilah nabi kesukaan Allah yang dia cari. Ini nabi bukan mencari kesukaan raja. Ini manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan. Nathan bilang kamu itu raja yang harus dihukum mati. Waduh, tertempelak ini Daud. Saya orang berdosa. Daud mau memperbaiki hidup. Mau. Dia berpuasa, dia turun dari singgasana. Dia berseru pada Tuhan, Tuhan hapuskan pelanggaran saya. Jangan ambil hadirat-Mu, jangan buang aku, jangan ambil Roh Kudus-Mu. Biar lengkapi aku dengan roh teguh. Dia tuliskan itu di dalam Mazmur 51. Dia bilang jangan ambil roh-Mu, jangan aku dibuang. Biarkan aku mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dia akan mengajarkan orang untuk hati-hati dengan dosa yang satu ini. Dengan dosa yang dia lakukan. Itu Daud. Berkenan. Tapi kalau salah, tidak mau ngaku salah, ini yang repot. Itu Saul. Sudah salah, sudah tidak taat, masih lagi mengelak, masih lagi ingin dihormati di depan rakyat. Kalau Daud tidak. Ya. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, apa yang salah, yang kurang, yang tidak berkenan, yang kita lakukan di dalam kelemahan tubuh kita ini, dalam manusia kita ini, kita segera minta ampun ketika kita disadarkan. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan yang keras. Kita perlu firman Tuhan yang menyatakan ini salahmu, ini kekuranganmu. Karena firman Tuhan itu cermin kita, kaca untuk berkaca. Suatu hari Daud ini mikir-mikir ada yang kurang ya pada kita. Yang pada zaman Saul itu tabut Allah itu tidak diperhatikan, diabaikan. Sedangkan tabut Allah itu selalu bicara kehadirannya Allah, identik tahtanya Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Sedangkan tabut Allah di zaman Raja Saul itu sudah diambil, dirampas oleh musuh-musuhnya bangsa Israel. Tetapi ketika Daud menjadi raja, dia ambil kembali itu tabut. Dia mau bawa kembali ke Yerusalem, ke tempatnya. Dia mau taruh di tempatnya. Maka dimulailah pembuatan kereta yang begitu bagus. Kereta dari emas mungkin. Bagus sekali.
Dia sudah siapkan petugas untuk mengangkut tabut perjanjian itu. Kemudian lembu yang baik sekali untuk menarik kereta itu. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun waktu tabut sudah naik di kereta, semua orang menyanyi puji-pujian, menari-nari, lompat-lompat dengan sekuat tenaga, pujian dan penyembahan. Tapi sampai di satu jalan, lembu tergelincir, mau jatuh, tabut dipegang Usa mati di tempat. Tidak boleh sembarang orang pegang. Orang biasa tidak pada zaman itu. Dan apa yang terjadi? Daud marah lagi. Gara-gara tabut orang kepercayaan saya mati. Saudara, kenapa aku harus bawa ini tabut? Jadi bencana. Dah. Dibawalah ke rumah siapa? Obed Edom. Nah, di Obed Edom tabut itu disimpan. Lalu Obed Edom selama ada tabut sangat diberkati. Rumah tangganya diberkati, pekerjaannya diberkati, dan orang sampaikan kepada Daud, loh, katanya tabut ini kecelakaan buat kita, tapi kenapa Obed Edom itu justru diberkati? Nah, Daud ini dengar itu, masa ya? Lah iya, coba disaksikan, betul. Betul. Lalu dia periksa diri. Apa sebabnya Tuhan? Aku tidak mendapatkan kebaikan tapi kecelakaan. Orang-orangku mati. Dia introspeksi dirinya, dia menyesali apa yang salah Tuhan. Nah, ini kehidupan yang berkenan. Kita mungkin tidak pernah melakukan salah. Tapi kalau kita mau dikoreksi, mau memperbaiki hidup, itu yang Tuhan cari. Tuhan tahu kita manusia. Dia sediakan korbannya, darahnya sampai hari ini. Kalau kita salah, kita jangan bilang anugerah Tuhan limpah. Tidak usah ngaku salah, tidak usah mengaku dosa, tidak usah memperbaiki. Karena Tuhan sudah mati, sempurna, lunas untuk kita. Jangan, itu penyesat itu. Hari ini kalau kita dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Kalau salah, salah Tuhan, saya sudah salah, ampuni saya. Darah Kristus masih berlaku untuk membersihkan dosa kita. Darah Kristus masih bisa menyucikan. Satu hari kelak darah Yesus itu tidak lagi berkuasa. Kapan? Ketika antikris itu sudah datang, darah Kristus, korban tak berlaku lagi. Korban Kristus. Orang mau selamat, bayar dengan darahmu sendiri. Dianiaya, tahan. Dianiaya, tahan. Tidak mau menyangkal, tidak. Bisa. Itu. Sekarang ini waktunya. Salah kita perbaiki. Jangan membuat Allah itu punya, kita katakan Allah itu anugerahnya limpah. Itu anugerah, overdosis ini berlebihan. Itu perlu firman yang keras. 2 Timotius 3 ayat 16. Menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ya kita dididik di dalam kebenaran, bukan ketidakkebenaran, bukan setengah kebenaran, bukan kebenaran yang dikurangi. Kalau salah kita dinyatakan, itu pasti firman yang keras. Sampai di Injil Yohanes pasal 6 di situ ada banyak orang sudah mengundurkan diri, tidak mengikut Tuhan karena perkataan yang keras. Tapi ketika semua orang mengundurkan diri dalam cerita Yohanes pasal 6, Tuhan tanya sama Petrus, "Kamu juga mau mundur? Ikut mereka?" Petrus bilang, "Kemana lagi Tuhan?" Nah, ini dapat kemurahan Tuhan. Perkataanmu itu perkataan roh dan hidup. Mau kemana? Petrus bilang, saya tidak akan lari Tuhan, tidak akan mundur. Ya, walaupun akhirnya juga dia menyangkal, karena begitu takut melihat Tuhan sengsara. Dia takut juga didera seperti Tuhannya, gurunya. Sampai dia menyangkal 3 kali. Tapi dia menyangkal itu bukan karena memang pribadinya seperti itu, tidak. Itu karena kelemahan daging, kelemahan manusiawinya dia. Ketika ayam jantan berkokok, dia sadar. Dia menangis terseduh, kata Alkitab. Dan dia menyesal. Gurunya yang selama ini diikutinya dengan baik, disangkal 3 kali. Ketika dia menyangkal Kristus, dia kehilangan keselamatan. Barang siapa menyangkal Yesus. Karena itu Tuhan ingin kita menjadi orang yang setia, setia kepada Tuhan. Kembali Raja Daud. Nah, setelah dia periksa, apa ya? Ternyata ada beberapa hal yang dia harus perbaiki. Coba kita baca 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Ini ada baiknya kita baca supaya kita sendiri menyaksikan, kita sendiri membuktikan, oh ini bukan perkataan saya, perkataan yang memang ditulis di dalam Alkitab. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru, Ya, setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab. kereta baru ini bukan kereta tua, kereta yang baru dibuat begitu bagus. Terus, yang di atas bukit. ya, Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. ya, Uza berjalan di samping tabut Allah itu, yo. sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Terus, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan. Daud dan seluruh Israel menari-nari. Menari-nari. Sama dengan sekarang mungkin kita kalau mau pujian penyembahan yang sangat hot, sangat bergairah. Mungkin orang menari-nari di panggung, di mimbar. Terus Dengan sekuat tenaga, dengan sekuat, ada sampai sudah seperti mukanya merah itu. Ya, saya sering kali melihat orang menari-nari, memuji, melompat. Apa ndak boleh? Boleh Raja Daud melakukan itu. Silakan saja kalau memang Anda menganggap itu baik. Ya, terus diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. ndak ada musik lengkap sekali seperti Daud karena dia bisa menciptakan. Lengkap musiknya, luar biasa. Terus Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. ya, terus Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, ya, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. terus Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. ayat 8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Ya, ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, Ya,
bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, Ya. ke kota Daud. Ya. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Nah, Obed-Edom inilah yang dapat berkat ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, Ya. orang Gad itu. Ya. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom. Ada hadirat Tuhan, ada berkat. Ada tabut Allah di rumah Obed-Edom, Obed-Edom diberkati. Terus Dan seisi rumahnya. seisi rumah. Kalau rumah itu ribut terus, mana ada berkat. Ya. Tapi kalau rumahnya ada tabut Allah, ada hadirat Allah, ada kehadiran Tuhan, ada sukacita Roh Kudus, rumah itu diberkati. Rumah tangga itu diberkati. Walaupun mungkin dia cuma sederhana. Barang-barang di rumahnya itu juga sederhana. Ya. Terus Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. diberitahu. Nah, kemudian Daud dengar itu. Wah. Pasti ada sesuatu yang salah. Aku mau coba koreksi apa yang salah. Baca terus. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom Ya. dan segala yang ada padanya oleh Ya. karena tabut Allah itu. Terus. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom Ya. ke kota Daud dengan sukacita. Ya. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Terus. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ya. Ia berbaju efod dari Ya. kain lenan. Ya. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ya. Tapi tidak ada kecelakaan toh, tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Karena Daud yang tadinya caranya tidak berkenan, tidak menyukakan hati Allah walaupun dia menari-nari. Pada hari Minggu lalu saya bilang itu, gereja bisa dipenuhi. Orang menari-nari, pujian, penyembahan. Tapi apakah kita berkenan? Pertanyaan yang penting buat saya dan buat saudara. Apakah itu berkenan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Buktinya, waktu tabut itu dinaikkan di kereta. Lah apa? Daud menari-nari sama sekuat tenaga. Tapi kematian Usa. Sampai dia harus menyimpang tabut Allah itu ke rumah Obed-Edom. Ternyata kita lihat, kita periksa. Apa yang diperbaiki oleh Daud? Ternyata dia baca ketika perintah untuk membuat tabut itu. Itu tabut punya kayu pengusung, dispesialkan untuk dipikul, bukan dinaikkan kereta, tidak. Ada kayu pengusung, artinya dipikul. Kemudian apa? Dia lupa. Mungkin waktu itu dia pakai baju kebesarannya sebagai seorang raja. Mungkin dia lagi pakai mahkotanya sebagai raja. Ya, Tuhan tidak senang. Dia lupa pakai apa? Pakaian efod, lenan. Jadi ada kesalahan. Tapi mau dikoreksi. Coba kita baca ya. Di dalam 2 Samuel ya, ayat 13, 2 Samuel 6 ayat 13 dan 14.
Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, Ya. maka ia mengorbankan seekor lembu. Nah, ternyata mesti ada korban sembelihan. Kalau tidak ada korban sembelihan, tidak ada darah tertumpah untuk mengampuni dosa dan sebagainya, kita ini tidak layak. Setiap hari kita harus ada hubungan dengan darah Yesus Kristus. Setiap hari, setiap waktu kita bisa salah dengan pikiran, salah dengan perkataan, salah pandangan kita. Telinga kita bisa salah. Terus? Dan seekor anak lembu gemukan. Ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Nah, Daud itu menari-nari di hadapan Tuhan, loncat-loncat sampai istrinya itu menghina. Ya, sampai dibilang kamu tidak punya anak, nanti mandul. Dihina. Kita tidak boleh hina. Kalau ada orang mau menari-nari, silakan. Pujian penyembahan mau sekuat tenaga, teriak-teriak, ya boleh. Tapi harus cocok, berkenan kepada Tuhan. Jangan jadi penyembah yang salah. Ya, jangan jadi pemuji yang salah. Penyembahannya sudah benar. Ya. Tabutnya itu mau dikembalikan ke Yerusalem sudah benar. Yang salah apa? Caranya. Karena dia tidak baca Alkitab dengan baik. Dia tidak baca kitab-kitab suci itu, penunjuk-penunjuknya. Nah, coba baca ayat 5. Saya mau tunjukkan perbedaannya dengan ayat yang ke-14. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan Ya. dengan sekuat tenaga, Ya. diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Stop. Tidak ada apa-apanya. Karena bedanya ayat 13 dan 14. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, Ya. maka ia mengorbankan seekor lembu. Tidak ada korban binatang yang darahnya itu tertumpah. Darah itu untuk penyucian dosa. Jadi kita tidak boleh melayani Tuhan tanpa penyucian, tanpa kesucian. Tadi kan Rasul Paul bilang apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup. Itu binatang yang dipotong, dikorbankan, sakit itu, hidup. Darahnya menyucikan kita. Penyucian, hidup suci, kudus dan yang berkenan. Apalagi? Mari. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ya. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ini yang tidak dipakai Daud di ayat 5. Mana ada? Korban sembelihan tidak ada. Baju efod dari kain lenan tidak ada. Itu persyaratan. Daud harus menanggalkan dia punya kebesaran seorang raja. Kalau dia memberi pujian penyembahan, itu dibuka semua. Sama dengan imam besar, kalau dia mau masuk di dalam ruang Maha Kudus itu, dia tidak boleh pakai pakaian kebesaran. Kebesaran imam besar, enggak. Siapa kita ini? Bukan orang besar, orang kecil yang dapat kemurahan Tuhan. Dia harus apa? Hanya dengan pakaian lenan, baju efod. Itu berbicara hidup benar dan hidup kudus. Coba baca Imamat pasal 16 ayat 2 sampai ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, Ya. katakanlah kepada Harun, kakakmu, Ya. supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus Ya. di belakang tabir, Ya. ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Supaya jangan mati. Jangan sembarangan masuk dekat-dekat tabut itu. Terus
Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Ya, sampai ayat 4 terus. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, Nah, caranya bagaimana imam besar ini? yakni dengan membawa seekor lembu jantan. Nah, itu harus ada persembahan korban binatang. Tanpa penumpahan darah tidak ada penyucian, tidak ada pengampunan dosa. Kita ini, oh Tuhan, ketika mau naik di mimbar, kita harus mengakui kami tidak layak Tuhan. Sucikan kami, ampuni kami. Bukan seenak-enaknya. Setiap kata firman Allah yang kita sampaikan, yang dipercayakan Tuhan untuk kita sampaikan, baik itu tidak enak didengar telinga, harus kita sampaikan, tapi saudara harus mempertanggungjawabkan. Sangat berhati-hati, jangan kita salah mengajarkan. Jangan kita olah dengan kepintaran kita. Kepintaran manusia, saking pinternya jadi kebingungan. Ya. Terus dibaca dulu. Lembu jantan muda untuk korban penghapusan dosa, Ya. dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Terus Ia harus mengenakan kemeja lenan kemeja lenan tuh, kain lenan tuh, putih. Terus yang kudus, yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, ya, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan ya, dan berlilitkan serban lenan. ya. Itu pakaiannya imam besar masuk. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Itu pakaian kudus, pakaian hidup benar. Jadi pakaian itu tanda kekudusan dan kebenaran seorang imam. Tidak ada orang sempurna. Itu kan pembenaran, pengudusan, pemuliaan atau sempurna seperti Tuhan. Ya, itu caranya imam besar. Jadi pakaian itu bicara tentang kelakuan hidup kita sehari-hari. Pada hari apa saya menyampaikan firman di dalam Mazmur pasal 40 ayat 4 dibilang, Tuhan memberi nyanyian baru dalam mulutku, dan orang banyak melihat dan menjadi takut lalu percaya. Lah kenapa tidak didengar tapi dilihat? Apanya dilihat? Kelakuan hidup kita sehari-hari, pakaian kita itu. Daud itu berpakaian luar biasa, kebesaran raja, menari-nari sampai dibilang istrinya itu, kamu ini memalukan aja. Gayanya raja kok begitu. Nah, dia tidak baca. Harus bagaimana? Nah, akhirnya dia perbaiki dalam 2 Samuel tadi pasal 6 ayat 5, yang kurang itu diperbaiki di ayat 13 dan 14. Dia menari-nari tapi dengan efod lenan halus putih. Dan kemudian ada korban. Dan sekarang tabut itu tidak dikasih naik kereta walaupun keretanya mahal. Tuhan bilang, enggak, aku mau dipikul. Pelayanan itu harus ada bebannya, ada beratnya, ada bobotnya. Pikul. Hadirat Allah itu kehadiran Tuhan. Enggak, tiba-tiba Tuhan sudah hadir. Enggak. Ada pergumulan. Lalu dibaca Keluaran pasal 25. Coba tolong dibaca itu. Ya. Di situ tabut Allah itu dibuatkan kayu pengusung, gunanya untuk apa? Diangkut, tidak dikasih naik kereta. Jadi salah, caranya Daud tuh salah. Ya, tapi baiknya Daud ini mau memperbaiki hidupnya, mau dikoreksi sehingga dikatakan memang aku sudah memilih itu orang yang berkenan di hatiku. Dia bukan orang sempurna,
dia bisa salah. Ya. Saking pinternya sehingga dia bingung. Ya. Keluaran 25. Mari baca. Ayat yang ke-14, ayat 15. Ayat 14 dan 15. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, Iya. supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Tabut itu diangkut, dipikul. Tidak gampang-gampang. Ya, tapi puji Tuhan, kelakuan hidup yang salah ini dibenarkan kemudian setelah baca, teliti baik-baik. Ya, Daud memperbaiki. Makanya Daud itu berkenan. Pujian persembahan kita menyenangkan Tuhan, bukan supaya manusia banyak itu dengar hebat tuh nyanyi. Inilah pujian penyembahan terbaik dari gereja kami. Waduh, hebat. Bukan itu. Berkenankah aku kepada Tuhan atau tidak? Adakah aku mencari kesukaan Allah atau kesukaan manusia? Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya Ya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, ya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, Ya. yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia Nah. yang dikasihinya. sekian. Dalam terjemahan lain saya bacakan. Karena kasih-Nya Allah telah memutuskan bahwa melalui Yesus Kristus Dia akan menjadikan kita anak-anak-Nya. Untuk apa? Inilah kesenangan dan tujuannya. Jadi Dia menjadikan kita anak-anak Tuhan supaya kita hidup benar dan kudus dan memberikan hidup kita yang berkenan. Itu kesenangannya Dia. Untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesukaan manusia. Orang pujiannya hebat, nyanyinya hebat, penyembahnya hebat, khotbahnya hebat. Yang hebat itu siapa? Kita bisa memukau mungkin ratusan ribu orang. Tapi di dalam memukau ratusan ribu orang, kita mungkin bisa dipakai bikin mujizat yang luar biasa. Sampai kita bergaya sedemikian rupa. Tetapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan melihat apakah kita menyenangkan hatinya, kesukaannya yang kita cari. Itu tadi saya bacakan terjemahan bahasa Inggris lain. Today's English version itu bicara tentang terjemahan untuk kesenangannya. Tujuannya untuk kesenangan Allah. Kita diciptakan. Penyembahan, pujian penyembahan itu kesenangannya Dia. Dia Allah yang cari penyembah. Dia Allah yang cari pujian. Kita jangan cari pujian. Allah mencari pujian. Dia layak dipuji. Dia layak disembah. Dia layak diagungkan untuk kesenangannya Dia. Jangan salah. Terpujilah Tuhan. Ya, kalau sudah bisa nyanyi bagus, itu untuk Tuhan, bukan untuk orang. Kalau saudara bisa khotbah bagus, itu untuk Tuhan, bukan untuk orang. Sekalipun Nathan harus tegur, kamu raja yang harus mati, kamu sudah ambil istrinya orang, kamu bunuh suaminya. But Herodes, tidak layak kamu ambil iparmu yang jadi istrimu. Bayar penggal kepalanya Yohanes Pembaptis. Ini orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Di hari zaman ini kita harus membawa jemaat itu sungguh-sungguh menjadi orang yang diselamatkan. Kan dibujuk-bujuk. Kalau penyesat itu bujuk-bujuk, mutar-mutar balik. Ya,
Itu yang Rasul Paulus tegur Galatia. Kamu kok cepat sekali berpaling dari Injil yang kuberitakan. Sampai begitu tegasnya Rasul Paulus sampai dia katakan, kalau kamu terima Injil lain selain yang kuberitakan, aduh, celaka kamu. Nah, ini Rasul Paulus. Ya. Abraham juga satu hidup yang menyenangkan Tuhan, mencari kesukaan. Apa yang dia buat? Abraham, bapaknya orang beriman. Dari dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Abraham itu dikatakan taat, ikut maunya Tuhan, keluar dari negeri nenek moyangnya dia untuk jadi nenek moyang bangsa yang besar, bangsa Israel. Dia keluar, dan Abraham dalam perjalanan ke satu kota yang akan datang, kata Ibrani 11 ayat 8. Abraham keluar dari negeri Ur Kasdim, tidak tahu bagaimana, kemana. Dia cuma berpasrah, menyerah pada Tuhan. Dia cari kota yang mempunyai alas. Itu yang dituju. Kita, perjalanan kekristenan kita, kehidupan kita harus mencapai Yerusalem baru. Itu kota mempelai wanita Tuhan. Kita harus masuk ke dalam pesta kawin anak domba. Itu sasaran kita, bukan dunia dengan segala kemewahannya yang ditunjukkan setan. Kalau kamu nyembah aku beri semua ini. Tidak. Amin. Dunia akan lalu, langit dan bumi yang baru akan datang. Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem yang sekarang ditangisi Tuhan. Apa yang menyenangkan Tuhan? Dia taat. Dan dalam perjalanan itu Abraham selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari tempat persinggahan, dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan lain, Abraham tidak pernah berhenti. Kata kitab Kejadian 12, 13, 14 seterusnya. Dia mendirikan mezbah. Lot tidak pernah mendirikan mezbah. Hatinya Lot cuma duit, harta, emas, perak. Saking rakusnya dia ketika gembalanya dengan gembala pamannya, omnya ini ribut. Abraham panggil Lot, sini kamu, kita ini keluarga ya, jangan ribut-ribut soal duit, soal harta. Kalau kamu ke utara, aku ke timur. Kalau kamu ke barat, aku selatan. Pisahkan dirimu. Pilihlah dulu. Saking rakusnya dia lembah dekat Sodom itu, lembah dekat Sodom. Waduh, seperti taman Tuhan. Lalu dia tinggal di situ. Mestinya dia kan ngaku, Om, jangan saya dong. Om orang tua saya. Masa saya? Saya juga cuma nebeng, cuma ikut, terus dapat uang banyak, dapat harta banyak juga. Karena engkau yang diberkati, aku terima berkatnya juga. Ya. Ketika dia pisah Abraham, dia kehilangan berkat. Ya. Jadi penyembahan Abraham itu menyenangkan Tuhan. Abraham tidak mencintai dunia, harta, kekayaan, tidak. Dia ngalah, sudah, kamu duluan, ambil. Jadi Abraham menyenangkan Tuhan, suka mendirikan pujian, penyembahan, mezbah. Lot tidak pernah satu kata ayat saya cari, tidak ada. Sekalipun dia sebut orang benar, tidak pernah. Ya. Kemudian Abraham taat. Ada lagi satu hal. Abraham itu tidak mau harta dunia, mau dikasih sama raja. Dia bilang jangan, supaya jangan kamu bilang aku kaya karena kamu yang beri. Aku tidak mau. Ambillah. Kecuali orang budak-budak ini punya bagian, silakan. Tapi saya jangan. Supaya kamu jangan kira Abraham kaya karena kamu. Loh, tidak mata duitan. Tidak ingin. Dia cinta Tuhan lebih dari segalanya.
Dan dia waktu menang, segala rampasan yang terbaik itu dia persembahkan 1/10 kepada Tuhan. Itu menyenangkan hati Allah, 1/10. Dan bukan hanya sekali. Kalau dia bisa mendirikan mezbah dari satu tempat ke satu tempat dalam persinggahan, mendirikan pujian penyembahan, masa Abraham yang selama perjalanan diberkati terus menerus, masa dia lupa untuk memberikan kembali 1/10-nya? Tidak. Nah, kalau ditulis sana selama perjalanan, nanti satu ayat Abraham memberikan lagi 1/10, satu lagi, yang kedua, ketika kamu 100.000, seberapa kali? Kan Alkitab mengatakan dalam perjanjian baru, kalau semuanya mau ditulis tidak muat ini buku ini. Saya percaya Abraham tidak mengembalikan milik Tuhan hanya satu kali, walaupun tidak ditulis secara letterleh, huruf. Kalau itu mengatakan huruf itu mati, roh itu yang menghidupkan. Kalau saya lihat ya, dari tempat persinggahan per tempat persinggahan, dia mendirikan mezbah, tidak lupa. Maka itu berarti Abraham tidak lupa segala keuntungan, segala yang diberikan Tuhan, itu dia tidak lupa memberikannya pada Tuhan. Ini milik Tuhan. Dan itu kata Maliaki 3, perikopnya mari kita baca. Maliaki 3, ini kembali saya bicara ini lagi. Tapi saya harus bicara. Jadi kalau ada telinga tidak bisa dengar, ya saya ngomong nih. Karena ini kebaikan daripada yang mendengar. Silakan. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ya, itu kan menyenangkan hati Allah. Kenapa kita hamba Tuhan ngajari jangan, tidak usah? Ya kan, apa mau dirubah itu perikopnya? Persembahan 10 apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan kesukaan Allah yang kita cari, kan kesukaan manusia. Yakub bilang apa? Dia bernasar, kalau Tuhan membawa saya kembali dengan aman, memberkati saya, maka dari semua yang Tuhan percayakan berkat-berkat itu, 1/10-nya selalu ku persembahkan kembali. Selalu, cucunya saja bisa selalu, masa opahnya tidak? Ya. Selalu ku persembahkan. Bahkan Ishak itu diberkati karena Abraham. Kejadian pasal 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Apa artinya itu? Memelihara kewajibannya. Apa arti kata memelihara itu? Abraham itu memelihara. Dia dengar perintahku dan dia pelihara. Artinya dia pelihara, dia terus menerus melakukan. Baca lagi. Yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, Ishak diberkati karena siapa? Abraham. Kalau orang tua benar di hadapan Tuhan, menyukakan hati Allah, anak cucunya diberkati. Makanya Mazmur 112 berkata, anak cucunya orang-orang yang takut Tuhan akan perkasa di bumi. Betul? Pemazmur mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi tidak pernah orang benar itu ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan minta-minta. Tiap hari menaruh, memberi berkat, memberi pinjaman. Dia orang tua. Jadi Abraham itu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau bicara sedikit lagi bersebut kesaksian saya ini.
Apakah ketika kita diberkati berlimpah-limpah baru kita bersepuluhkan? Apakah waktu susah tidak? Apakah orang yang sederhana, yang kategori miskin tidak usah memberi persembahan persepuluhan? Ketika saya setahun sesudah lahir baru bertobat, saya membawa milik Tuhan dengan hormat, dengan sopan ke dalam rumah Tuhan. Ini saya bawa, sudah 40 tahunan lebih. Ya. Anak-anak saya masih sekolah. Loh, diajari atau tidak? Oh, jangan orang tua ngajari anaknya gini. Anak-anak itu ndak usah persepuluhan. Ndak, belum pencari, belum punya nafkah hidup. Ndak usah, nanti tunggu ada nafkah hidup. Keliru. Kalau sudah besar baru mau diajarin susah. Saya bilang sama anak-anak, kamu persepuluhkan apa yang kamu dapat berkat jajan, uang jajan. Misalnya kamu dapat uang jajan 5.000, jangan dihabiskan. Diajar supaya tidak tamak. Persembahkan persepuluhan, sediakan untuk persembahan kolektormu ya, sendiri ya. Jadi mereka mengatur. Jadi dari kecil disuruh mengatur, memanage uangnya itu. Sampai sekarang sudah tua semua mereka. Sudah hampir ada 50 tahun. Mereka ngatur sendiri. Uang sekolah dibayarin toh. Nah, berapa uang sekolahmu? Nah, di situ persepuluhkan. Tuh anak-anak, cucu juga diajarin sekarang persepuluhan. Nah, cucu-cucu ini kan belum tahu penghasilan penghidupan. Anak saja masih kecil-kecil belum, apalagi sekarang cucu-cucu juga masih kecil, diajar. Ini kesaksian saya. Jadi cucu-cucu saya masih kecil-kecil udah tahu itu persepuluhan. Apalagi kalau dulu saya ya di kota Makassar itu ya, orang Tionghoa di sana kalau Imlek, apalagi kita banyak keluarga di sana, itu dapat ampau banyak itu, ya banyak ampaunya. Dari ampau yang ada itu mereka sepersepuluhkan. Lebihnya mereka bilang mau beli ini mau beli itu. Satu waktu anak sulung saya yang masih kecil, umur berapa ya saya lupa, 9-an begitu, 9 tahun mungkin. Anak sulung ya bilang begini, "Mah, saya punya uang ampau ini." Uang ampau itu, ang itu merah, pau itu bungkusan merah, amplop merah. Tuh kalau Imlek orang Tionghoa. Ya, dikasihkan. Maka sesudah persepuluhan, aku ingin sepatu. Waktu itu ada sepatu cats itu, sepatu apa itu, kayak dipakai olahraga. Itu dia ingin sekali. Itu keluaran baru. Dia bilang aku pasti belikan itu sisanya. Sesudah saya persepuluhkan. Tahu-tahu kita mau mengadakan KKR. Ya, gembala minta supaya memberi persembahan buat KKR kebangunan rohani, memberi korban persembahan. Loh, anak umur 9 ini dengar. Terus ya bilang sama mamanya, "Mah, nak jadi beli sepatu." Loh, kok nak jadi beli sepatu? Aku kasih dulu untuk Tuhan. Nomor 1 untuk Tuhan, kata pendeta khotbah, kata apa? Kata Gembala, kasih dulu Tuhan. Jadi semua uang yang dia terima setelah diperpuluhkan, semuanya dikasihkan untuk pekerjaan Tuhan. Bah, kita larang, kita bilang jangan, tidak. Good, bagus.
Ya. Jadi jangan pikir kalau anak kecil tidak usah menyenangkan hati Tuhan dari kecil. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah anakmu dari kecil, dari balita, supaya kalau nanti dia tua jadi besar tidak menyimpang dari kebenaran. Bahkan anak saya yang kecil itu dari Ansur itu memberikan, sekarang dia sudah bertahun-tahun dia mengembalikan milik Tuhan 2/10, ditambah setiap tahunnya dari awal tahun dia memberikan perbuah sulungnya ini seluruhnya. Ketika usaha saya dihabiskan, habis. Saya mulai dari nol, sedikit. Dari yang sedikit sekali, boleh dikata tidak ada apa-apa lagi. Saya bawa persepuluhan saya ke gereja. Pendeta saya bilang apa? Sudah, saya ini dipanggil engkau, saya juga manggil engkau. Udah, apa yang kamu beri? Udah anda punya, untung juga tidak ada. Ada kok, untungnya ada, biar sedikit. Yang sedikit inilah. Kalau dulu banyak, sekarang sedikit. Perpuluhan itu bukan banyak sedikitnya, bukan jumlahnya. Pokok 1/10 dari yang sedikit, ya 1/10-nya. Dari yang banyak, ya 1/10-nya. Itu persepuluhan. Waktu itu saya susah, hidup susah, tapi saya tetap mengembalikan persepuluhan sampai hari ini. Persepuluhan terus berkenan kepada Tuhan. Ya, saya baca itu orang Kristen teraniaya di Rumania. Mereka disiksa, dianiaya, tidak dikasih makan. Terkadang dapat roti sedikit, dapat sup sudah kotor, basi. Mereka diejek, ditertawakan. Tapi pemimpinnya berkata, walaupun kita dianiaya, walaupun kita kurang makan, walaupun dikasih makan yang tidak layak kita makan, mungkin binatang lebih layak, tapi dia bilang masih dapat makan. Jadi dapat roti yang agak baik, lebih baik. Kita harus mempersepuluhkan dari makanan ini, kita berikan pada orang yang jauh lebih buruk keadaannya daripada kita. Mereka sendiri sudah lapar, makan tak makan. Ketika dapat makanan itu, yang harusnya mereka bisa makan juga tidak kenyang, mereka ambil lagi itu 1/10 memberikan. Jadi tiap 10 hari, itu 1/10. Jadi dari pertama, kedua, tiga, 4, sampai 10 dapat 10 roti toh. Sekarang 1 roti itu diberikan pada orang yang paling lemah, yang paling kurang, sebagai persepuluhannya, persepuluhan. Dan jangan mengembalikan persepuluhan. Saya ajarin jemaat, jangan mengembalikan persepuluhan karena ada janji tingkap langit dibuka, berkat dicurahkan. Jangan sekali-kali. Tidak dijanji-janji mau diberkati, bilang saja, aku kembalikan persepuluhan ini karena itu menyenangkan Allah dan itu harus yang saya taati. Tidak ada perkara yang lebih menyenangkan hati Allah selain ketaatan. Nuh disenangi Allah dan Allah disenangkan oleh Nuh. Karena apa? Ketaatannya yang tepat kepada perintah Tuhan. Itu Nuh. Jemaat Philadelphia dalam Wahyu pasal 3 itu jemaat yang kecil kekuatannya, tidak banyak mungkin orang kayanya, jemaatnya pun tidak seberapa besar jumlahnya. Tapi Tuhan berkata,
Aku menyediakan kunci untuk selalu membuka pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun, karena jemaat ini berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Apa yang menyukakan hati Tuhan? Jemaat Philadelphia, jemaat ini selalu bertekun menuruti firman Tuhan. Saudara bisa baca di Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Bertekun untuk taat perintah Tuhan, menantikan Tuhan datang. Dari 7 gereja, 7 jemaat yang ada di Asia Kecil dan Wahyu 2 dan Wahyu 3, Philadelphia di samping jemaat Smyrna itu tidak dicela. Luar biasa, jemaat ini dibela oleh Tuhan. Ya, jemaat Smyrna disuruh bertekun sampai mati. Kamu dapat mahkota kehidupan. Jemaat Philadelphia, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Punya kesetiaan, ketekunan menantikan Tuhan, kesetiaan melakukan firman. Tidak hanya hari ini setia, besok tidak. Hari ini taat, besok tidak. Itu kesetiaan separuh. Kesetiaan separuh itu bukan kesetia. Ketaatan sebagian itu bukan kesetiaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita belajar menyenangkan hatinya Tuhan. Saya belajar, Tuhan, tolonglah saya. Jangan saya mengajari yang salah hanya karena mau menyukakan manusia. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir. Di hari-hari akhir zaman ini kita butuhkan firman yang keras, tajam. Puji Tuhan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Hidup kita cuma mau menyenangkan Tuhan. Tuhan, Engkau mau menyenangkan. Adakah aku cari kesukaan Allah? Ataukah kesukaan manusia? Adakah aku cari berkenan pada Allah atau kepada manusia? Kita tidak sempurna. Daud salah, Abraham pun pernah salah, Paulus juga pernah salah, Petrus juga pernah salah, saya juga pernah salah, dan ulang-ulang masih mau melakukan salah yang kita mungkin tidak sengaja. Tapi kalau Tuhan sadarkan kita mengakui. Anak-anak saya, cucu saya dengar khotbah saya. Mereka mengembalikan milik Tuhan dengan baik. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu. cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Lebih dulu serahkan hatimu, Semua ku berikan, baru kau bisa beri semua. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu
itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mungkin firman Tuhan yang saya beritakan tidak enak buat telinga, buat sebagian orang. Mungkin sebagian rekan-rekan yang saya kasihi, sesama hamba Tuhan. Tapi inilah yang Tuhan taruh di hati saya. Apakah kamu mau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Setiap kata yang kita sampaikan, setiap pengajaran yang kita sampaikan akan menjadi berkat atau tidak jadi berkat. Kalau kita salah menerjemahkannya, mengajarkannya, akan jadi berbahaya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Siapa mau menyenangkan Tuhan? Angkat tanganmu menyembah Tuhan. Pakailah pakaian efod dari lenan. Itu kebenaran dan kekudusan dari hidup kita. Gak ada orang sempurna. Yang ada adalah orang yang mau menyenangkan Tuhan. Paulus tidak sempurna. Daud tidak sempurna. Abraham pun tidak sempurna. Tapi semua mau menyenangkan Tuhan. Perbaiki kelakuan, menyatakan salah kita. Tuhanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Seringkali Yeremia harus berbicara tidak sama dengan pada zaman itu orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan. Tapi yang dia bicarakan adalah apa yang disuruhkan Tuhan yang benar itu.
tanpa risiko, bukan tanpa konsekuensi. Tapi dia belajar mau menyenangkan Tuhan. Ketika dia bilang, saya tidak mau omong, dadanya panas, ada api. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, jangan cuma satu kali melakukan kehendaknya. Selama kita hidup, kita berusaha menyenangkan Tuhan, mentaati firman dari tiap langkah kita sampai di kota abadi Yerusalem baru. Itu yang dilakukan Abraham. Dia menuju ke kota yang punya dasar. Kota apa itu? Kota Yerusalem baru. Kota persegi 4 dari emas tulen. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa sejenak mengangkat tangan Tuhan. Apa yang saudara mau katakan sama Tuhan? Silakan. Menyenangkan Tuhan. Mau memperbaiki, mau dikoreksi. Siapa kita? Tidak mau dikoreksi. Daud dikoreksi, raja itu. Raja. Dikoreksi oleh Nathan. Nathan tidak sehebat Nabi Samuel. Mau dikoreksi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau diperbaiki kesalahan kami, prinsip yang salah. Kalau kami mengajarkan salah, Tuhan memperbaiki untuk kebaikan banyak tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam ini, buat apa yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih. Segala pujian hormat bagi Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Betapa bahagianya ketika firman Tuhan diperdengarkan dan kita mau mencoba dengan pertolongan Roh Kudus untuk taat. Bukan hanya taat sekali, tapi taat terus-menerus taat. Mari kita melakukannya untuk selalu mau menyenangkan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah ini. Ada lagu yang baik. Semua lagu baik, semua lagu baik. Tapi ada lagu yang baik yang menjadi favorit.
Yesus. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun tanggal 20 Oktober, yaitu Bapak Junaidi Gagola, Jun. 21 Oktober Jojo, anaknya Pak Erwan ini. 23 Oktober Christian Saryawan. Dan hari ini tanggal 25 Oktober anaknya Nofri Envilani, yaitu Presia Sarudi. Kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan kita juga mau mendoakan Ibu Elizabeth Titu yang sedang sakit, masih dirawat di rumah sakit. Dan juga Ibu Stin Saryawan. Kiranya Tuhan menolong dan kiranya Tuhan juga memberkati yang berulang tahun. Mari saya ajak semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami mensyukuri firman-Mu untuk kami, untuk saya sebagai pelayan Tuhan. Jika ada yang tidak berkenan, Tuhan memberitahu. Jika itu memperkenankan hati-Mu, biar kami tidak bosan, tidak jemu-jemu untuk mengajarkan kepada umat-Mu. Dan biarlah kiranya firman Tuhan menjadi berkat, bukan sebaliknya. Mereka yang berulang tahun yang tadi sudah disebutkan, Tuhan berkati, sehingga mereka semuanya boleh menggunakan waktu, kesempatan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga mereka masing-masing, jadikan hidup mereka berguna, menyenangkan hatinya Tuhan. Dan juga yang sakit yang tadi kami sebutkan namanya, Tuhan, jika ada kemurahan-Mu masih tersedia untuk pemulihan, kesehatan dan kesembuhan buat mereka berdua, bahkan buat kami semua, bahkan buat yang tidak disebutkan namanya juga. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang memberkati. Mari kita angkat tangan kita, dua-duanya. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta, kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Terimalah berkat itu. Dan jadilah berkat, ucapkanlah syukur, bawalah kembali ke dalam rumah-Mu, dan engkau akan jadi saksi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan jumpa kembali di ibadah yang berikut.